Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat, kita bersama lagi di channel dakwah Islam pencerahan. Sobat-sobat, kesuksesan, sukses, sobat-sobat, dua kata yang paling populer di dunia ini. Karena setiap orang, siapapun dia, mengejar dua kata ini, sukses dan kesuksesan. Akan tetapi sobat-sobat, kalau kita mencapai suatu kesuksesan dalam hal apapun, dalam jabatan kita, posisi kita yang bersifat keduniawian, yang perlu diperhatikan adalah apakah sukses kita dengan ridho Allah atau murka Allah. Ini sobat-sobat yang harus diperhatikan. Karena kalau sukses kita dengan murka Allah, artinya itulah yang dinamakan istidraj. Artinya kita dibiarkan oleh Allah meraih kesuksesan dengan cara-cara yang tidak diridhoi Allah, melanggar larangan-larangan Allah, bahkan juga dengan meninggalkan perintah-perintahnya. Orang seperti ini bisa saja dia sukses. Bahkan banyak orang-orang seperti ini. Pendeknya, dengan berbagai kecurangan. Itulah kesuksesan dengan murka Allah. Kita harus meraih kesuksesan kita, sobat-sobat, dengan ridho Allah. Artinya kita raih kesuksesan kita, posisi kita, jabatan kita, harta kita, dengan menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Artinya kita mencapai itu semua dengan cara-cara yang baik, dengan cara-cara yang diridhoi Allah. Nah inilah sobat-sobat kesuksesan kita. Mungkin kita jadi PNS, jadi pebisnis, jadi seorang guru, atau jadi apapun kita. Kalau kesuksesan kita dengan ridho Allah, meskipun kesuksesan ini tidak sama. Karena rezeki tiap manusia, jalan hidup tiap manusia sudah ditentukan oleh Allah. Tetapi kalau kita menjalani hidup kita, kita meraih kesuksesan kita dengan tetap istiqomah pada jalan yang diridhoi Allah, itulah sukses yang sebenarnya. Begitu juga dalam agama. Kita bisa juga sukses menjadi orang yang memiliki ilmu agama, menjadi orang yang dikenal kealimannya, kesalehannya, bahkan kita mendapat penghormatan karena itu. Ini juga dalam hal beragama ada juga sukses beragama dengan ridho Allah atau sukses beragama dengan murka Allah. Ukurannya tentu saja kemurnian tauhid kita kepada Allah. Jauh
dari subhat, jauh dari bid'ah, apalagi kemusyrikan. Karena banyak orang-orang yang melakukan kebid'ahan, bahkan mengarah kepada kemusyrikan, tidak menyadari. Karena setan membuat perbuatan bid'ahnya menjadi indah. Dan setan juga mencintai pelaku bid'ah. Dan banyak orang yang menyenanginya. Karena memang lebih banyak orang-orang jenis ini dalam beragama. Sunatullah tidak pernah berubah. Pengikut kebenaran itu tidak pernah banyak, selalu sedikit. Pengikut kebenaran akan banyak ditentang, akan banyak dilecehkan, direndahkan, dicaci, dan dimaki. Nah, di mana posisi kita dalam beragama? Apakah posisi kita posisi yang disenangi manusia karena kita tidak mempedulikan apakah yang kita jalankan sesuai dengan Allah dan Rasul-Nya atau tidak? Karena ukuran kita adalah pandangan manusia. Bagaimana manusia memperlakukan kita? Itu yang menyebabkan lebih banyak orang-orang yang menentang kebenaran. Allah mengingatkan, kalau kamu mengikuti kebanyakan manusia di muka bumi ini, niscaya akan disesatkan dari jalan Allah. Sunatullah tidak pernah berubah. Dari zaman Nabi Adam, musuhnya adalah iblis. Kemudian Nabi Nuh, iblis mempengaruhi keturunan Nabi Nuh. Dan tidak pernah banyak. Pengikut Nabi Nuh tidak banyak. Hanya sedikit. Kemudian nabi-nabi berikutnya juga seperti itu. Sampai kepada Nabi Muhammad. Pengikutnya sedikit. Bahkan secara status sosial mereka sangat rendah. Seorang budak, seorang pembantu, yang secara ekonomi dan pengetahuan sangat rendah. Nah, jadi sobat-sobat, sukses dengan ridho Allah atau sukses dengan murka Allah, kita bisa meneliti diri kita masing-masing. Kita juga bisa melihat bagaimana perlakuan orang terhadap kita. Inilah ukuran apakah sukses kita dengan murka Allah atau ridho Allah. Demikian sobat-sobat, semoga ini menginspirasi dan mencerahkan. Nasrum minallah wa qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.